Setidaknya hingga hari kelima invasi Rusia di Ukraina, para pengamat militer mencatat sejumlah pertanyaan besar yang sulit untuk dijawab. Salah satunya yakni pertanyaan kenapa Rusia tidak mengerahkan kekuatan militer udaranya untuk menggempur Ukraina. Rob Lee, seorang spesialis militer Rusia di Institut Penelitian Kebijakan Luar Negeri, sebagaimana dilansir Reuters, Kamis 3 Maret mengatakan ada banyak hal yang membingungkan terkait militer udara Rusia. Padahal para pakar memperkirakan bahwa Rusia akan mengerahkan kekuatan tempur udaranya secara maksimal begitu perintah operasi militer dideklarasikan. Nyatanya Rusia seperti kehilangan kekuatan udaranya. Sekadar kilas balik, Rusia memulai operasi militernya pada 24 Februari lalu. Mereka melancarkan serangan dengan menggunakan rudal jelajah dan balistik hingga menghancurkan radar peringatan dini berbasis darat Ukraina. Rusia juga menghancurkan landasan pacu pesawat untuk memastikan tidak ada pesawat Ukraina yang mengudara. Hasilnya, pangkalan angkatan udara Ukraina lumpuh. Serangan juga menghantam beberapa baterai rudal permukaan ke udara jarak jauh S-300P Ukraina yang memiliki mobilitas terbatas karena kekurangan suku cadang dalam jangka panjang. Langkah awal ini mengikuti pola yang terlihat di banyak intervensi pimpinan Amerika Serikat sejak akhir Perang Dingin. Langkah selanjutnya yang logis dan diantisipasi secara luas seperti yang terlihat di hampir setiap konflik militer sejak 1938 adalah agar pasukan Angkatan Udara Rusia bisa melakukan operasi serangan skala besar untuk menghancurkan Angkatan Udara Ukraina. Dengan kondisi sistem peringatan dini serangan dan sejumlah pangkalan udara yang lumpuh, militer Ukraina berada dalam kondisi rentan oleh serangan pesawat tempur Rusia Su-34 dengan amunisi berpemandu atau bahkan pesawat tempur Su-30 multiperan. Jika hadir dalam jumlah yang signifikan, pesawat tempur Su-35 dan Su-30 saja bisa membuat pesawat tempur Ukraina kewalahan. Bahkan jika mereka berhasil lepas landas untuk serangan mendadak yang dilakukan pada ketinggian yang sangat rendah dengan kesadaran situasional yang terbatas. Namun, semua skenario ini tidak terjadi. Sebaliknya, Rusia menyiagakan 300 pesawat tempur modern yang ditempatkan dalam jangkauan yang mudah dari zona kontak utama di utara, timur, dan selatan Ukraina. Ratusan pesawat ini dibiarkan tetap berada di darat selama 4 hari sepanjang pertempuran. Dengan begitu memungkinkan Ukraina untuk terus menerbangkan serangan udara tingkat rendah, defensive counter-air, dan serangan darat, dan ini tampaknya memiliki beberapa keberhasilan dalam mencegat helikopter serang Rusia. Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kurangnya kemampuan udara. Terlepas dari keunggulan besar mereka dalam jumlah pesawat, kemampuan peralatan, dan pendukung seperti AWACS dibandingkan dengan Angkatan Udara Ukraina. Pertama, amunisi berpemandu presisi yang dikirim melalui udara yang tersedia untuk sebagian besar unit tempur VKS jumlahnya terbatas. Operasi tempur selama bertahun-tahun di Suriah diperkirakan telah menguras kesediaan itu dan mungkin berarti bahwa sebagian besar dari 300 pesawat tempur fixed wing PKS yang berkumpul di sekitar Ukraina hanya memiliki bom dan roket yang tidak terarah untuk digunakan dalam serangan darat. Ini dikombinasikan dengan kurangnya pot penargetan untuk melihat dan mengidentifikasi target medan perang dari jarak yang aman, berarti kapasitas pilot PKS untuk memberikan dukungan udara jarak dekat untuk pasukan mereka terbatas. Akibatnya PKS mungkin enggan untuk melakukan sebagian besar kekuatan serangan potensial mereka terhadap pasukan Ukraina sebelum persetujuan politik diberikan untuk menggunakan amunisi tak terarah untuk membombardir daerah perkotaan yang dikuasai Ukraina.